Sekali itulah keniscayaan ya, tugas dari seniman itu untuk bisa memaknai ya. Ekspresikan Yesus itu dari beberapa negara, dari beberapa budaya. Shalom saudara, kita ketemu lagi di Redemption Podcast karena ini bagaimana setiap anak-anak Tuhan terpanggil untuk berkarya. Kali ini kita dapat kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Dua orang yang masuk dalam seni lukis dan mereka adalah praktisi-praktisi yang luar biasa yang dipakai Tuhan dalam mengekspresikan iman mereka dalam seni. Dan saya ingin perkenalkan yang pertama Pak Setioko. Shalom Pak Setioko. Halo Mbak Andi. Ya, Ya. Pak Setioko ini seorang seniman yang luar biasa, lulusan dari ITB Pak ya. Ya. Seni rupa ITB. Dan satu lagi Pak Wisnu. Shalom Pak Wisnu. Shalom semuanya, shalom Pak Andi. Ya, Pak Wisnu, senang bisa kenalan dengan Bapak dan bisa kita bincang-bincang melalui podcast ini. Dan mari saya kasih kesempatan Pak Wisnu dulu untuk menjelaskan tentang sejarah seni itu Pak. Dalam seni kekristenan itu Pak. Silakan Pak Wisnu. Iya. Ya, terima kasih Pak Andi ya. Saudara-saudara, kalau mengenalkan tentang seni Kristiani itu ya seiring dengan kekristenan dimulai ya. Ketika kekristenan itu dimulai, ya, waktu itu masih abad-abad awal, lalu belum ada sejenis seni atau penggambaran. Jadi munculnya seni itu sebetulnya itu adalah kombinasi dari latar belakang budaya ya, latar budaya Yunani pada waktu itu. Nah, untuk memperjelas penjelasan saya harus secara visual ini. Ngomongnya harus secara visual berarti ya. Nah, perkenankan saya untuk menampilkan beberapa gambaran ya, beberapa penggambaran. Tanpa penggambaran, susah kita untuk mengenali seni rupa Kristiani. Baik, ini seni-seni di zaman awal kekristenan itu masih seperti ini ya penampilannya ya. Jadi masih sesederhana ini. Jadi masih bernuansa dekoratif. Kalau kita mengenal seni di Mesir, itu seninya seperti wayang ya. Orangnya masih nampak ke samping semua gitu. Ini menggambarkan orang itu belum bisa seperti potret realistis. Begitu juga perkembangan dengan seni Yunani kuno juga masih flat gitu, masih dekoratif. Nah, cara inilah yang kemudian direspon oleh orang-orang Kristen purba oleh karena dengan tujuan untuk mengkomunikasikan Injil ke dunia luar. Tujuan utama dari seni visual itu adalah mengkomunikasikan Injil. Kenapa? Karena Injil pada waktu itu belum bisa diakses oleh orang-orang. Jadi masih penulisan itu masih terbatas dan belum bisa direproduksi. Apalagi orang juga belum bisa baca dan tulis, ya, belum bisa baca tulis. Akibatnya orang harus mengakses apa ini? Salah satu yang paling dekat dengan mereka adalah nuansa gambar atau penggambaran.
itu adalah yang paling rasional bagi masyarakat pada waktu itu mengakses gambarannya atau ikonografi, disebutnya sebagai ikonografi. Saya tidak akan ngomong sejarah secara panjang lebar, jadi ngomongnya lewat bahasa visual ini saja. Ini seni di zaman pertengahan, kira-kira ya setelah kekristenan itu diterima secara politik oleh pemerintahan Romawi, Konstantinus, itu seni mulai pede gitu, mulai berani untuk mengembangkan diri. Nah, ini seni ini berkembang di Turki ya, di Bizantin, Ya. seni-seni Bizantin art ini masih bisa dijumpai sampai saat ini, masih bisa. Jadi ini tradisi yang sangat kuno. Nah, ini penggambarannya sudah semakin bagus, warnanya sudah semakin ramai dengan warna keemasan, kebiruan. Nah, ini sudah mulai bagus ya penampilannya. Lalu di sini seni itu mulai diaplikasikan bukan hanya untuk ya ini untuk menghias gereja gitu ya, menghias rumah ibadah supaya orang-orang pada waktu itu bisa menghayati gazing, namanya bisa gazing, bisa memandang memandang dengan iman. Nah, ini dimana Kristus sebagai pusatnya, Kristus sebagai figur pusatnya, dan warna kecenderungannya adalah keemasan. Keemasan sebagai simbol warna yang kemegahan, gitu. Warna surgawi, warna yang diagungkan, kira-kira. Nah, ini satu perjalanan yang menggambarkan periode awal, periode kuno, lalu memasuki periode Bizantin, menggambarkan penggambaran wajah Kristus, gitu ya. Lalu di sini masuk ke periode klasik yang humanis, gitu, yang lebih sempurna, gitu ya. Nah, ini penggambaran salah satu penyalipan dari seorang yang bernama Giotto. Ya. Mulai bergaya klasik, ya. Mulai bergaya klasik ya, ada nuansa keemasan, lalu figurnya sudah mulai proporsional, bagus. Gitu. Nah, ini seni kekristenan itu juga diaplikasikan di gereja sebagai bagian integral dari gereja. Orang bisa menghayati, memandang suasana surgawi ya, ketika beribadah hadir di situ ya, dengan kemegahannya dan nuansa yang menjulang tinggi, lalu cahaya-cahaya yang masuk itu seakan-akan cahaya surgawi yang sedang ada bersama-sama dengan jemaat ya, untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Oke. Nah, ini kalau Anda semua menyaksikan seni Kristiani itu banyak berkembang di Italia kemudian ya. Patung La Pieta ini kalau gereja Katolik itu sangat banyak direproduksi di gereja-gereja, menimbulkan ya, penghayatan tentang La Pieta, Bunda Maria dan figur Yesus gitu ya. Lalu perjamuan kudus ini tema yang sangat sangat ikonik sekali digambarkan di situ oleh Leonardo da Vinci. Nah, ini penggambaran yang lebih kompleks lagi diceritakan secara visual. Ini sudah memasuki masa klasik ya. Jadi ini sudah memasuki periode-periode, sudah ada teknologi, ada apa namanya, catnya sudah bagus, lalu ya infrastruktur untuk melukis itu sudah mulai
mulai bagus ya, jadi sudah mulai tercipta karya-karya yang bagus-bagus. Ini Peter Paul Rubens. Nah, ini era-era di mana abad ke-17 itu pergolakan gereja juga ada yang puncaknya dari seni apa namanya ini seni ikonografi, lalu nanti masuk ke periode Protestan. Jadi ini menggambarkan suasana, di samping menggambarkan suasana religi, tapi juga menggambarkan suasana kegelisahan zaman. Kegelisahan zaman ya. Nah, ini sangat bisa merekam setiap zaman yang berubah. Ini penggambaran dari seni yang berbau visual, masih tradisinya masih kuat, sementara yang Calvinis itu sudah menghilangkan image atau gambar-gambar sehingga mereka hanya berpusatkan pada simbol-simbol yang paling dasar saja, misalnya perjamuan kudus itu menggunakan ya perangkat-perangkat yang lebih sederhana gitu ya. Lalu seni itu tidak berhenti di situ, seni sangat berkembang pesat di kebudayaan Eropa terutama ya. Ini banyak menggambarkan tentang suasana-suasana yang luar biasa imajinatif yang tidak mungkin digambarkan oleh ya ini karena kreasi seni itu sangat liberales ya, sangat membebaskan sehingga seniman itu bisa mengimajinasikan, bisa menginterpretasikan, bisa mendudukkan kebudayaannya di tengah-tengah apa namanya menggambarkan kealkitaban atau cerita-cerita dalam Alkitab itu dalam nuansa-nuansa yang latar belakang mereka, terutama ini budaya di Northern ya, di Eropa. Nah, ini penggambaran Babel ya, ya sangat rumit sekali dan sangat luar biasa oleh Peter Bruegel, seniman dari Jerman, luar biasa ya. Nah, ini penggambaran Yesus berkhotbah di antara masyarakat itu. Kalau dilihat kostum-kostumnya di situ juga masyarakat proletar, boleh dibilang masyarakat biasa-biasa saja. Kalau yang tadi itu seninya klasik, pengagungan yang sangat religius, tetapi sekarang mulai bergerak ke yang biasa-biasa, dunia yang biasa-biasa, yang rakyat gitu ya. Ini supaya seni itu menghampiri orang-orang yang biasa, gitu maksudnya. Nah, ini menginjak periode modern, seni itu sedemikian ini ya, mengeksplorasi bukan hanya apa namanya religi, tapi ternyata seni itu berkembang ke ilmu pengetahuan, ke eksplorasi media, imajinasi yang lebih tidak terduga, misalnya imajinasi penyalipan yang layang-layang, ini kan sangat apa namanya subconscious gitu ya, salah yang nah ini kalau Anda semua mengenal ini Yesus dipakai jazz gitu ya dengan nuansa modern, sangat mungkin bagi seniman-seniman modern itu sangat mungkin untuk memaknai penggambaran Kristus di dalam apa namanya konteks kebudayaan itu. Nah, terus kita lihat gambaran-gambaran yang lebih naratif, cerita-cerita biblis. Nah, ini akan menolong kita ya untuk mengerti seni Kristiani
seni Kristiani banyak mengekspos ya hal-hal yang luar biasa. Ini penggambaran Yesus sedang dicobai di padang gurun, ya sedemikian kurus, gersang dan sebagainya, kelaparan bisa dieksposisi oleh si seniman. Ini bagaimana Yesus di tengah hempasan badai yang luar biasa bersama dengan para murid. Wah, luar biasa itu ya penggambarannya, badainya. Dan Yesus menghela badai itu menjadi ketenangan. Nah, inilah gambaran-gambaran yang dimungkinkan melalui seni. Jadi, penggambaran yang lebih ekspresif, keberanian membuat garis-garis dan sebagainya. Nah, seni itu ternyata juga berkembang dan pada masa kolonial Hindia Belanda dibawa masuk ke tanah Nusantara dan kita bisa mengenal seni rupa itu melalui ya ini jalur jalur kolonial ya. Di masa kolonial seni yang kita ada di antara kita adalah seni yang bersifat arsitektural, seni bangun gitu ya. Ini bangun-bangun dari Eropa, masa-masa klasik, romanik. Nah, ini lalu dimaknai secara lokal dengan gaya di Jogja, ada di Kanjuran, di Bantul, di Bali, di Palasari, lalu di mana lagi nih? Ya, di berbagai tempat di Indonesia itu dimaknai latar belakang kebudayaan yang luar biasa. Begitu pula halnya dengan ragam ekspresi seni itu juga sangat dimungkinkan untuk dimaknai secara berbagai kebudayaan dimanapun ya. Penggambaran Yesus di India, penggambaran Yesus di Jepang, penggambaran Yesus di Jawa. Kasih contoh ini penggambaran Yesus ya bergaya modern dimaknai oleh Sujoyono di sini. Yang satu adalah penggambaran Yesus dimaknai oleh Mulyadi secara modern dan flat gitu ya. Lalu penggambaran Yesus yang dimaknai dalam makna kebangkitannya, jadi bukan hanya Yesus yang mati dan selesai di kayu salib, tapi Yesus yang setelah mati membangkitkan. Ya inilah semangat kebangkitan inilah yang disuarakan melalui seni rupa oleh Gregorio Siddhartha. Ada pula seni-seni yang terlatar belakangkan provokatif barangkali ya. Kalau tidak akrab di kita, seni-seni ini ya bisa kita pelajari ya. Dengan latar belakang ini di China, yang dimana kekristenan itu sangat ditindas, dipersekusi, maka si seniman ini memaknai tokoh politik Mao Zedong sedang seolah-olah mengeksekusi Yesus. Nah, dimaknai secara politis gitu ya. Nah, ini yang lebih kontemporer yang sekarang ini. Nah, ini lebih provokatif lagi bagaimana menggambarkan penyaliban Kristus tetapi dengan tancapan itu yang sangat luar biasa banyak karena sakit bahwa Tuhan yang sudah menanggungkan semua dosa-dosa manusia itu di kayu salib. Itu begitu luar biasa kasihnya kepada manusia. Dan digambarkan melalui provokasi seni.
Dilihat ini latar belakangnya juga sangat bernuansa ini ya, klasik ya, arsitekturnya klasik ini ya, kayak gotik gitu. Nah, ini saya pertunjukkan juga penggambaran seni yang tidak kalah serunya, digambarkan oleh rekan kita di Bali, Ketut Lasya. Ya, ini meredakan badai, tapi dengan cara yang lebih soft gitu ya, lebih kultural ya, kebaliannya ya. Jadi orang-orangnya, lalu dari corak dekoratifnya, gaya-gaya batiknya, ya luar biasa ya, bagaimana seni itu bisa berbicara banyak hal. Ini Bapak Heru Susanto, ini seorang pengajar dosen di Maranatha Bandung. Ini bagaimana keterampilan menggambarnya jago, tapi juga semangat untuk mengekspresikan iman Kristianiannya juga luar biasa. Bahkan apa namanya, korpus atau namanya Tuhan Yesus, judulnya Catatan Kaki. Nah, ini yang ada di antara kita, di karya Pak Setyoko, nanti mungkin bisa dieksposisi, bisa dijelaskan oleh sang pelukis. Ini luar biasa tentang multikultural ya, penggambaran Yesus, penggambaran figur Yesus dari berbagai latar belakang budaya, boleh tetap memaknai Kristus sebagai pusatnya. Apapun latar belakang budayanya, ada yang wayang, ada yang Afrika, ada yang macam-macamnya, nanti Mas Tioko mungkin bisa menjelaskan. Penggambaran dari saya sendiri sebagai pelukis, kita selama ini memaknai seni Kristiani itu mengembangkan ikonografi, bukan hanya mewarisi ikonografi yang sudah lama lalu mengulang-ulang, tapi mencoba untuk memaknai secara baru, secara modern, secara kekinian gitu. Ya, ini sebetulnya inspirasinya dari dunia pewayangan, lalu menggambarkan tentang penyalipan. Di sini ada 3 penyalipan, yang tengah ini kosong putih, karena ini bisa untuk siapapun itu. Ketika Kristus sudah mati, kita pun juga seharusnya sudah ikut mati bersama dengan Kristus. Artinya dosa-dosa kita sudah disalibkan di situ dan ditebus, diputihkan melalui pengorbanannya. Ya, kira-kira penggambaran seni Kristiani itu seperti itu ya. Ya. Makasih Pak Wisnu. Nanti kita akan masuk dalam sesi kedua dengan Pak Setyoko yang untuk nanti bisa menjelaskan itu sangat menarik ya dari Pak Setyoko itu karyanya kultural Yesus itu loh. Wah, itu luar biasa itu. Saya lihat tadi, bagaimana menghadirkan Yesus dalam budaya-budaya yang berbeda. Nah, ini yang kita cukup menarik. Nanti kita akan masuk dalam sesi kedua ya, Pak ya. Oke, Ya, baik. Kita kembali lagi dengan sesi kedua tadi, penjelasan yang luar biasa dari Pak Wisnu tentang sejarah kekristenan. Karena tadi waktu ini saya langsung nangkap Pak Wisnu. Wah, berarti kekristenan itu harus diwujudkan melalui seni.
supaya banyak orang dari berbagai zaman itu menangkap, berbagai budaya, dari latar belakang budaya yang berbeda menangkap arti daripada Yesus itu, Injil, kedatangan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus dalam budaya dan pola pikir masyarakat yang sangat berbeda. Dan saat ini kita ingin masuk ke Pak Joko. Coba jelaskan dikit Pak Joko yang tentang tadi multikultural Yesus itu, Pak Joko. Ya, Sangat menarik sekali itu. ya, makasih Pak Andi. Ya, saya mau berangkat dari situ ya, dari sebetulnya itu dari kegelisahan saya, mungkin kegelisahan banyak seniman juga yang hidup di dalam satu budaya tertentu ya. Dalam ini kita kan hidup di Indonesia. Kegelisahannya adalah kita mungkin mempunyai alam bawah sadar yang sama tentang wajah Yesus. Ya, kalau kita dengar kesaksian misalkan kerusuhan di Ambon itu selalu yang muncul dalam mimpi, dalam penglihatan itu Yesus yang seperti yang di kalender-kalender itu ya, Iya. yang beliau, yang apa. Nah itu saya melihat itu udah merasuk ke dalam bawah sadar kita semua, ya. Bahkan dan yang non Muslim pun juga melihat wajah Yesus seperti itu gitu. Ya ini kita nggak bisa pungkiri ini akhirnya eh, sebagai perupa kan tentunya kita benar nggak Yesus yang itu ya gitu lah Pak. Benar nggak Yesus yang brewok itu yang kumisan itu. Coba kalau kita cukur kita gambar, kita bilang Yesus, orang bisa ngerti nggak itu? Nah, dari situ, apa itu, kegelisahan itu, akhirnya muncul ide ini. Apalagi dengan banyak melihat orang mengekspresikan Yesus itu dari beberapa negara, dari beberapa budaya, memang memang sangat subjektif sekali, ya, sangat subjektif. Tergantung dari dia punya latar belakang budaya, ya. Akhirnya budaya itu apalagi kalau kita tadi perhatikan dari paparan Mas Wisnu, kita bisa melihat sebetulnya ada um, ada beberapa versi ya, dia nggak cuma tunggal gitu ya penggambaran wajah Yesus ya, tapi artinya itu dipengaruhi oleh latar belakang kita. Makanya muncullah ide itu ya, itu saya kasih judul Aku dalam kamu, kamu dalam aku. Ya, artinya Yesus itu bisa ada di kita ya, uh, dan itu pasti berbeda tergantung kita melihat atau kita punya latar belakang itu. Makanya muncullah saya menggambarkan ada berapa wajah itu ya, apa ya, 48 atau berapa itu ya wajah dan satu wajah Yesus yang besar gitu ya. Nah ini sebetulnya dari yang wajah-wajah kecil itu ada gambarnya Mas Wisnu juga itu, gimana dia menggambarkan Yesus juga ya. Nah, beda-beda memang, tapi di situ saya melihat bahwa ada satu apa ya, satu pemahaman yang hampir sama lah ya, kalau kita bisa bilang hampir sama karena memang kita mempunyai perbedaan ya sebagai manusia gitu. Sebagai manusia yang kultural kita pasti beda. Tapi di satu sisi ada satu satu persamaan ya wajah Yesus itu ya. Kalau kita perhatikan memang tetap ada kumisnya ya, ada kumis, ada brewoknya. Itu aja. Itu saya coba menggambarkan apa itu semacam kehadiran sebetulnya ya, di mana Yesus itu bisa hadir dalam setiap budaya. Itu yang ingin saya gambarkan sebetulnya. Oke, dan berikutnya ini masih ini ya, masih masih saya masih uh, terpengaruh dengan image Yesus yang dewok gitu ya. Karena oke lah kita untuk sementara kita anggap itu aja dulu lah wajah Yesus ya. Meskipun nanti kalau kita ketemu di surga, oh ternyata mungkin beda gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena kita masih di dunia ya anggap itu aja. Nah, yang berikutnya saya ingin menggambarkan tentang, jadi saya sebetulnya apa ya, ada semacam keinginan, tuntutan untuk menggambarkan eh, Yesus ya atau kekristenan itu secara kontekstual ya. Meskipun saya eh, berangkat dari firman ya, berangkat dari
firman yang ada gitu ya. Seperti karya saya yang kedua, katamu siapa aku ya. Jika itu dipertanyakan sama Petrus dan murid-muridnya, memang bervariasi jawabannya ya. Nah, di situ saya melihat kontekstual pertanyaan itu juga dalam dalam kehidupan sekarang ini. Makanya saya gambarkan Yesus yang dari samping, nah itu saya gambarkan banyak ya puluhan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh dunia kecil-kecil ya. Artinya saya ingin menggambarkan eh, ingin ingin mengaktualisasikan pertanyaan itu lagi ke zaman kita ya. Katamu siapa aku? Itu lukisan yang kedua. Atau mungkin masih harus tanya jawab dulu karena ada 4 yang mau saya bahas saja nih Pak. Oh, jadi Apa perlu ya? ya dalam dalam yang siapakah aku ini, katamu siapakah aku ini, jadi ini sebenarnya pergulatan iman Pak Joko ya untuk menjelaskan firman ini Pak ya. Ya, ya di satu sisi memang memang itu kita harus menjawab ya. Pertanyaan itu harus menjawab dan Iya, orang lain juga gitu kan. Itu pertanyaan yang untuk semua. Tapi betul juga maksudnya itu juga sebenarnya pertanyaan yang mengganggu kita kan artinya seperti Petrus kan itu pertanyaan itu. Ya, sama Petrus Pak yaitu yang Petrus menjawab itu ya. hmm. Tapi sebenarnya itu bukan pergulatan pribadi Pak Joko saja, tapi sebenarnya yang Pak Joko berasa untuk nangkap atmosfernya, ini pergulatan banyak orang pada zaman sekarang ini. Ya betul, memang tapi itu berangkat dari pribadi Pak. Artinya itu Ya, mengganggu dari pribadi. pertanyaan itu kan pertama tertuju kita ya, artinya itu mengganggu Ya, siapa itu? Yesus sebagai tokoh aja atau Yesus sebagai Tuhan? Nah, memang itu jawabannya pribadi ya, artinya. Tapi eh, ada dimensi untuk orang lain juga memang Pak. Artinya itu kan pertanyaan untuk dunia kan. Makanya ya, saya gambarkan tokoh-tokoh dunia ya. Semua tokoh-tokoh yang cukup mewakili saya gambarkan di situ ya. Nanti bisa dilihat detailnya. Ada presiden semua lah pokoknya. Ada tokoh-tokoh dunia yang pertanyaan itu ditujukan. Nah ya, itu ya. Pak. Ini luar biasanya loh Pak Joko sama Pak Wisnu. Saya lihat ini seniman ini bukan hanya sekedar berkarya, tapi bagaimana menjawab kebutuhan zaman. Hmm. Belajar Tadi kan berteologi ya. ya kayak tadi Pak Wisnu jelaskan itu kan itu kebutuhan-kebutuhan zaman-zaman pada dari abad pertengahan sampai saat ini modern itu. Dan Pak Joko coba menjelaskan itu dengan siapakah Yesus itu sih sebenarnya dibandingkan dengan pada zaman sekarang ini tokoh-tokoh pada zaman sekarang ini itu luar biasa loh. Bagaimana Pak Wisnu kira-kira menurut Pak Wisnu ini pergulatan yang ada ini? Betul sekali, itulah keniscayaan ya, tugas dari seniman itu untuk bisa memaknai ya secara beda itu mungkin kacamatanya, cara pendekatannya mungkin kalau pendeta atau ini mungkin ya tekstual gitu. Tapi kalau perupa itu universal ya Pak, bisa berimajinasi, bisa sesuatu yang enggak ada mungkin nggak mungkin bisa dimungkinkan. Itu Ya, cara seniman untuk memaknai bisa meminjam-minjam itu dengan tujuan untuk berefleksi, dengan tujuan untuk memusatkan keimanan kita pada Kristus itu, menggiring orang untuk bisa beriman, untuk bisa percaya, bisa mengenali kerajaan Tuhan, mengenali Kristus. Barangkali tujuan-tujuan rohani itulah yang melatar belakangi ya. Kalau tujuan kebudayaan kan kita diminta untuk berkembang biak, untuk mengembangkan kebudayaan gitu kan, itu mandat budaya istilahnya itu ya. ya, Tapi ya. kalau tujuan spiritual, nah inilah tantangan dari si seniman untuk memaknai setiap generasi, setiap zaman, setiap persoalan event yang sangat lokal sekali itu sangat apa namanya memberi makna, memberi arti.
Ya, bagaimana Mas Joko? Coba silakan lanjutkan lagi, Pak. Oke, makasih untuk ininya, untuk tanggapannya. Nah, yang karya yang kedua ini, saya ingin membahas tentang karya saya tentang eh, peringatan terakhir ya. Saya meminjam bahasa visual dari Leonardo da Vinci yang tadi dalam paparan Mas Wisnu ada, dan mungkin sebagian besar umat Kristen maupun umat dunia ini juga sudah masuk ke dalam bawah sadar kita ya, tentang perjamuan kudus itu ya. Kalau kita lihat peti mati itu gambarnya perjamuan kudus, itu karya Leonardo da Vinci kan. Nah, jadi saya memang meminjam komposisi itu ya untuk mengaktualisasikan, artinya mengkontekskan dengan kondisi sekarang ya. Tadi itu kita tahu semua bahwa itu peristiwa sangat sakral ya, sebelum Yesus disalibkan, itu perjamuan terakhir. Cuma saya rubah menjadi peringatan terakhir ya, Oh, karena kita mungkin saya tarik ke zaman sekarang itu menjadi ya ini belajar dari teologi juga, artinya ini bisa menjadi peringatan terakhir kita untuk memahami spiritualisme kekristenan gitu ya. Nah, kalau kita melihat karya Leonardo da Vinci itu, Kristus ada di pusat, di tengahnya. Ya, secara perspektif Yesus itu berada di titik hilang ya. Kalau kita belajar perspektif, ada satu titik hilang ya. Nah, di situ ya Yesus ditempatkan di pusat dari perspektif perjamuan itu, Pak. Nah, saya mencoba untuk menafsir ulang ya, bahwa eh, melihat kondisi sekarang, mungkin ya ini persepsi saya, Yesus sudah tidak menjadi pusat lagi, meskipun itu menjadi kegiatan sakral, kegiatan yang kudus, kegiatan gerejawi, tapi sebetulnya Yesus sudah nggak di pusat. Nah, kita gantikan Yudas yang ada di pusatnya. Jadi Yesus di samping. Nah, tapi saya tidak menggambarkan Yesus yang merasa tersinggir, dia tetap dengan keagungannya ya, dia tetap dengan, artinya tidak berubah, dia ditempatkan di mana? Mau di pusat, mau di samping, mau nggak kelihatan pun, atau kelihatan sedikit pun, dia akan tetap. Jadi saya tetap menggambarkan keagungan dia dengan apa itu, dengan wajah yang ada bulatan gitu ya. Nah, eh, ini karya ini terdiri dari 12 bidang ya, 12 bidang ya, saya padukan ya, simbol dari ya 12 murid itu kan. Dan sebetulnya eh, karya ini kalau saya pajang, sebetulnya di depannya itu ada kursi, Pak, ada kursi perjamuan itu juga yang bisa digeser, yang bisa digeser di depan lukisan itu. Artinya itu adalah gimana kita mau duduk gitu ya, di depan Yudas atau di depan Yesus ya. Nah, di meja perjamuan itu saya menggambarkan makanan dari, saya lebih-lebihkan ya, artinya roti dan anggur itu saya lebih-lebihkan menjadi sesuatu yang berlebihan, seperti anggur banyak, makanan dari ada makanan dari beberapa suku bangsa gitu. Artinya itu menjadi suatu pesta gitu, kegiatan rohani itu pesta jasmani ya, artinya pesta yang ya, karena pusatnya di Yudas, karena itu di depan Yudas kan. Nah itu, jadi ada simbol-simbol yang hampir sama dengan karya yang kedua, saya kontekskan dengan kondisi sekarang. Ya sekali lagi ini kacamata saya melihat kondisi kekristenan itu. Jadi semua eh, jadi pesta rohani menjadi pesta jasmani gitu. iya ya. Ini Itu kurang menarik loh. lebih Menarik Mas Joko. Judulnya peringatan terakhir. peringatan terakhir. Artinya Yesus yang disampingkan ini jadi peringatan terakhir loh. Ya, itu. Dan memang kita dalam karya itu kita uh, dituntut apa itu reaksi juga ya, artinya karena ada tempat duduk ya kita, dan itu bisa digeser, kita mau mau duduk di hadapan Yesus yang sendiri atau dengan apa itu, dengan pesta pura itu, dengan hal-hal yang jasmani itu, Pak. Ya, karena seorang seniman memang harus bisa mengkritik ya, kritik sosial gitu sih ya.
Ya itu Dan kan ini untuk diri saya sendiri juga, Pak. Kritik untuk diri sendiri lah. iya, autokritik, kritik sosial juga. Ya. Nah, nanti proses ketiga adalah proses diri saya sendiri. Artinya, dan nanti kita masuk ke yang keempat ya. Nah itu Pak, kira-kira karya saya yang peringatan terakhir itu. Dan itu saya dengan teknik semacam mosek gitu Pak, seperti potong apa itu kanvas itu kecil-kecil 1 cm 1 cm dan saya tempel itu dan sekilas orang menyangka seperti potongan-potongan keramik gitu. Ya, itu juga mungkin menggambarkan tentang ya itulah potongan-potongan kehidupan ini. Ya, kurang lebih itu Pak. Oke. Wah, ini luar biasa. Nah, orang seniman itu memang menghadirkan Kristus dalam konteks saat ini, dalam budaya yang berbeda-beda, dalam cara berpikir manusia yang berbeda-beda, juga bisa autokritik, juga kritik sosial, untuk membangun kesadaran, ada Yesus loh yang harus jadi pusat, bukan yang Ya, dipinggirkan. Heeh. Dan tadi yang kedua itu kan, siapakah aku ya? Itu pertanyaan yang Yesus lemparkan dari zaman dulu, waktu zaman Petrus dan kawan-kawan sampai saat ini. Menurut ya, kamu siapakah aku ini? Apalagi yang hidup dalam zaman sekarang ini nih. Siapakah Yesus itu saat ini bagi kita? Itu pertanyaan yang cukup dalam sih, Pak. Lukisan itu pasti kita bisa nangkap ini, wah ini tantangan yang luar biasa itu, Pak. Tapi ini saya senang nih, ini betul-betul apa ya, menginspirasi bagaimana kita mengekspresikan iman kita pada Yesus dalam cara berpikir saat ini, menjawab tantangan zaman yang ada saat ini. Nah ya. ini, nanti kita masuk sesi ketiga, kita akan tanya jawab. Jadi Pak Joko bisa tanya Pak Wisnu bisa tanya Pak Joko, kita sambil diskusi-diskusi, Oh, ya. sorry Pak, Nanti kita akan masih lebih ada satu mungkin lagi, Pak Andi. Masih kenapa ada Pak? satu lagi bisa? Oh Masih boleh ada boleh satu boleh lagi. boleh, maaf, ya silakan. Ya. Jadi seniman atau siapapun selalu mengalami suatu proses ya tentang beriman pun, tentang berkesenian pun kita mengalami suatu proses. Nah, proses saya yang terakhir ini ya, yang terakhir ini saya lebih banyak introspeksi diri ya, karena makanya saya menggambarkan wajah saya terus gitu ya. Itu simbol dari memang kita harus mulai dari diri kita. Kalau kita tidak bisa memahami diri kita, mustahil kita bisa memahami orang lain ya, dan mustahil kita bisa memahami Tuhan kita ya. Arti kalau kita merasa nggak berdosa orang baik, nggak mungkin kita bisa menerima anugerah itu kan. Nah, artinya memang eh, dunia kecil saya ini saya gelutin terus ya. Makanya karya saya terakhir ini 40 wajah. Itu 40 wajah saya sendiri, Pak. Hmm, Idenya adalah dari 40 tahun, Pak ya, bangsa Israel di padang gurun ya, berputar-putar sampai ke tanah perjanjian. Nah, itu menggambarkan tentang suatu perjalanan yang berulang-ulang yang harus kita alami sampai ke tanah perjanjian itu. Saya melihat bahwa proses proses spiritual adalah proses yang berputar gitu ya, bukan bukan linier, bukan seperti garis itu, tapi dia ya, lebih ke spiral gitu. Ya, dia kalau secara normal itu kan perjalanan yang cepat itu sebetulnya sampai ke tanah perjanjian. Tapi itu kan harus melalui 40 tahun. ya, Apakah ya, kita nggak bisa dipercepat? Enggak, memang nggak bisa. Itu memang suatu perjalanan. Seperti misalkan kita kalah dalam satu hal dan kita bisa menang. Belum tentu berikutnya kita bisa menang lagi ya, karena kita masih manusia. Jadi proses proses itu ini nih yang saya pahami ya, itu berulang gitu. Makanya saya gambar, saya menata 40 wajah saya ini seperti spiral gitu, seperti melingkar gitu ke satu titik ya dengan berdimensi saya mendisplaynya gitu. Nah, ini proses 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 terakhir dalam berkarya saya. Bukan yang terakhir, tapi proses yang sampai sekarang ini saya geluti. Saya mencoba memahami seni Kristiani dengan dunia kecil saya, dengan diri saya sendiri ya. Itu. oke.
Tapi itu juga sebenarnya dari yang tadi Pas Joko bilang itu 40 tahun, itu kan menggambarkan bahwa kita ini secara pribadi, Pas Joko tadi menggambarkan diri Pas Joko, dibentuk seperti bangsa Israel dibentuk oleh Tuhan sebelum masuk ke Kanaan, tanah perjanjian, dibentuk Tuhan dulu nih. Ya, Untuk menjadi yang berkenan kepada Tuhan, supaya bisa masuk ke Kanaan. ya, Nah itu Pas Joko kan arahnya ke sana ya. Jadi betul. mengekspresikan iman itu, ini apa ya, luar biasa, ini sangat dalam sekali cara pola pikirnya ini. Ini memang seniman ini harus dilihat bukan hanya lihat dari gambarnya, tapi cara berpikir di balik lukisan itu lebih dari satu buku lah istilahnya lah. Heeh, bisa banyak sekali. Nah, nanti kita akan masuk ke sesi ketiga. Nanti waktu sesi Oke. kita akan coba memperkenalkan komunitas seniman-seniman Kristen. Karena mungkin belum banyak gereja yang kenal nih komunitas seniman-seniman Kristen. Nanti bapak-bapak bisa jelaskan dulu nanti di sesi ketiga ya. Nanti kita juga akan tanya jawab. Baik, kita break dulu, kita akan masuk sesi ketiga nanti. Itu dengan seruni ya, seni rupa yang Indonesia ya digagas salah satunya oleh Mas Joko, Mas Gunawan almarhum